tegaskan, ini di beberapa sesi dulu sering saya sampaikan. Jadi memahami peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup ini, jangan lupa kita punya framework qada dan qadar. Qada dan qadar itu sering saya terjemahkan sebagai sunnatullah dan qudratullah. Qada itu kan ketetapan Allah sejak zaman azali untuk alam semesta. Sementara yang qadar ini ketetapan Allah sesuai keinginannya. Jadi peristiwa apapun yang kita hadapi itu jangan lupa ada unsur qada, ada unsur qadar. Di aspek qada ini aspek sunnatullah. Kalau teman-teman yang di kampus mungkin menyebutnya hukum alam. Ada mode-mode, ada pola-pola di alam semesta ini. Ini yang dipelajari oleh para ilmuwan. Kalau kita di zaman corona ini keluar-keluar tidak pakai masker, ya kemungkinan kita bisa tertular virus corona. Itu sunnatullah. Kalau kita tidak pernah kena sinar matahari, ya kemungkinan nanti kita terganggu kesehatan kita. Itu sunnatullah. Ini harus kita pedomani juga. Jadi tidak boleh kita tabrak, ini juga ketetapan Allah. Tapi ada juga aspek qudratullah. Qudratullah itu ketika Allah dengan kodratnya, dengan kekuasaannya mengintervensi kehidupan kita. Mungkin kita ini tidak terlalu pinter, tapi karena kita rajin belajar, terus Allah mengintervensi. Harusnya kita nilainya jelek, tapi nilainya terus jadi bagus. Itu intervensi dari Allah. Meskipun secara kalkulasi rasional itu kita harusnya nilainya ya tetap jelek. Wong kita belajar serius juga tidak paham-paham. Tapi Allah masuk intervensi, itu namanya qudratullah. Dulu sering saya ilustrasikan dengan guyonan bagaimana ketika orang loncat dari lantai 30 hotel misalnya. Itu secara sunnatullah dia pasti tewas. Dan kita pedoman yang sunnatullah ini, makanya jangan jarak, jangan nekat loncat dari hotel lantai 30. Tapi mungkin ada momen yang kita kepepet, mungkin tidak sengaja atau mungkin karena apalah, terus kita tiba-tiba kepleset jatuh dari lantai 30. Itu satu-satunya harapan kita kan tinggal qudratullah. Ketika Allah intervensi menyelamatkan kita. Mungkin ada kita kecantol di lantai 29, apa di bawah ternyata ada trailer yang bawa kasur tinggi sekali sehingga kita selamat dan macam-macam. Itu qudratullah. Namun dalam hidup ini kita wajib memedomani juga sunnatullah, termasuk menghadapi pandemi ini. Jangan tiba-tiba sudahlah ini takdirnya Allah, dipasrahkan saja pada Allah, saya keluar juga bebas-bebas saja, kalau waktunya sakit ya sakit. Rumusnya tidak begitu. Pandangan itu tidak salah, tapi pandangan itu ada di kubu qudratullah. Ketika Allah yang mengintervensi, kita hidup harus juga mengimani qada, mengimani sunnatullah. Jadi tidak boleh sembrono. Kuliah, belajar, ya kan? Ingin dapat penghasilan, ya bekerja. Ini sunnatullah. Bahwa nanti pekerjaanku ini loh hanya seperti ini apa ya cukup. Yang penting kita kerja serius, nanti sambil berdoa sehingga Allah ridha, kemudian rizki kita mencukupi. Jadi rumusnya kita menghadapi semua peristiwa ini ya di sunnatullah dan juga qudratullah. Dua-duanya harus imbang. Sunnatullah saja mungkin membuat kita putus asa. Seperti kita sekarang kan kebingungan luar biasa ini mengatasi pandemi virus corona ini. Maka jangan lupa ada qudratullah. Kita masih bisa berdoa, kita masih bisa berharap pada kemurahan Allah. Jadi sebaliknya, kalau kita qudratullah saja, ini membuat kita sembrono, membuat kita tidak hati-hati, membuat kita tidak serius hidup. Semuanya dipasrahkan pada Allah. Bukan salah, tapi tidak pas dosisnya. Kita butuh dosis yang mengandung qada juga mengandung
mengandung qadar. Kita harus memedomani sunnatullah, meskipun jangan lupa ada qudratullah. Jangan putus asa.